Ya, kita melaporkan di hari ketiga Lebaran 2022 di Kota Batu. Kita keluar nih dari SPBU Pendem, naik menuju Kota Batu. Seperti apa situasi jalan raya? Dari pertigaan Pendem tadi udah cukup padat. Nah, ini naik turun juga padat, antrian persimpangan Pertelon Pendem. Plat luar kota juga mulai berduyun-duyun berdatangan. Tadi di Google Map situasinya naik menuju Kota Batu nggak hanya merah, tapi udah mulai merah-merah marun menghitam. Supaya kita nggak kena macet, kayaknya kita perlu menghindari ya lewat jalan. Nah, ini krematorium yang menuju Predator, Kendedes. Kita belok kiri. Sebenarnya sih nggak padat sih ke sana itu. Habis campfire, Pak. Oh, habis campfire. Campfire itu hotel ini loh. Di bawahnya Jatim Park 3. Sebelum Pertelon Ngandat. Warek. Ah ya, warung-warung. Nah, ini jalan di Ponegoro, Mojorejo, Dadap Tulis Dalam. Ya, oke. Ini di sini jalan yang bisa dibilang jalan paling teduh nih di Kota Batu, jalan raya paling teduh karena pohon-pohon besar masih banyak. Ini menuju Desa Junrejo. Di sebelah kanan kita ada Desa Mojorejo, di sebelah kiri ada Kelurahan Dadaprejo. Dipisah oleh jalan di Ponegoro ini, jalan di Ponegoro Junrejo. Kita menuju yang dikenal sama kalau orang Malang tuh istilahnya Proliman. Ini bisa tembus ke Dau juga, jalur alternatif ke Dau dari Batu. Kemudian ada 3 persimpangan. Nanti di Proliman kalau ke kanan itu balik lagi ke Ngandat, ke Jalan Raya Soekarno-Hatta. Kemudian kalau ke tengah itu Jalan Hasanuddin Junrejo yang bisa tembus ke Baptis. Kalau lurus di Pertelon Tugu Gentong, nanti kalau lurus ke Dau, kalau ke kanan ke Predator, tembus ke Jalibar Telekung. Nah, ini teman-teman ada peristirahatan warung Kendedes, oleh-oleh sama warung. Batu jam berapa ini ya? Jam 10. Cuacanya cukup cerah, Lebaran ketiga. Kalau mau petik jeruk juga bisa nih, lurus aja nih di wilayah desa ini, di Kecamatan Dau, Kecamatan Junrejo, banyak yang berkebun jeruk keprok dan jeruk gula, jeruk manis. Oh iya, kasihlah ini jasa. Iya, oke. Nah, ini kita masuk ke Jalan Hasanuddin Junrejo. Jalan Hasanuddin Junrejo itu tempat di mana gedung Dewan sama Polres Kota Batu ada. Tapi agak pelan-pelan ya, karena ini jalan menanjak terus panjang sekitar 3 kiloan, terus menanjak seperti ini. Di depan itu kalau nggak kabut kelihatan Gunung Panderman. Dan di sini tadinya kan jalan kampung, jalan desa, terus dilebarin jadi jalan alternatif. Ini perjalanan ini real, ini yang di kamera goyang-goyang itu ya jalannya ya begini memang. Nah, ini bukan jalan tol ya.
persimpangan. Kalau ke kanan ke gedung Dewan DPRD, kantor DPRD, sama Polres dan SMA 2 Junrejo, SMA 2 Batu, SMA Negeri 2 Batu yang ada di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Mapolres. Oke, di sini ada tempat wisata juga di sepanjang jalan Hasanuddin Junrejo ini. Ada namanya Pasar Wisata Bring Raharjo. Dia pasar minggu sebenarnya dengan konsep tradisional di tengah hutan bambu. Dekat sumber mata air juga. Iya, dia wisatanya itu hutan bambu dan sumber mata air. Ada kolam renang langsung dari sumber mata air, dan ada jajanan tradisional di pasar wisata itu. Nah, ini Sugeng Rawo Wisata Junrejo di atas. Sebelah kanan masuk, mobil parkir di tepi jalan raya ini. Nah, itu depan tuh, Pasar Wisata Bring Raharjo. Oke, kita naik terus. Keluar kota banget di kebablasan. Ya, salah satu berkendara di jalan raya kalau lebaran, apalagi nanjak begini tuh hati-hati sama plat luar kota. Nah, ini kita masuk perempatan ya, perempatan Junrejo Telekung. Ini kita ke kanan arah Batu, kalau ke kiri balik ke arah Predator, balik lagi ke bawah tadi. Terus kalau lurus itu bisa masuk jalan desa dan tembusnya Jalibar, jalur baru alternatif. Nah, aku terusin tadi, hati-hati kalau di belakang mobil luar kota, karena tiba-tiba, karena mereka nggak biasa ya dengan jalan tanjakan di Batu, kadang tiba-tiba ngerem gitu, ngurangin kecepatan pas di tikungan, kemudian ada persimpangan, takutnya kebablasan. Nah, kita yang di belakang ini mesti bisa jaga jarak aman kan. Jaga jarak tuh sebenarnya minimal 6 meter ya. Tuh jagain biar yang di belakang kita juga nggak kelabakan. Kalau kita orang sini sih udah bisa manuver ya, cara ngurangin kecepatan, main gas, kopling, rem, udah biasa lah istilahnya, dan tahu sela-sela di mana boleh apa, nyalip gitu, boleh mendahului bahasa Indonesia nih. Nek wong Batu ngarani oleh nyelip. Ora, bukan selip ya, boleh mendahului kendaraan di depan kita. Hati-hati banget. Nah, ini Balik Jestro nih sebelah kiri, pusat penelitian jeruk. Jadi jeruk-jeruk Indonesia itu dari sini. Nah, ini jalur ini lumayan agak kosong, lenggang. Jalur Batu Junrejo. Dan tapi kita lihat juga di depan, karena ini menuju jalur wisata. Kalau untuk bis besar sih ya bisa, tapi ya hati-hati karena memang jalannya nanjak banget, tinggi, panjang gitu loh. PNS kan bukan sore, Pak. Terus ada Museum Satwa Jatim Park 2, Eko Interaktif itu Jatim Park 2, kompleks Jatim Park 2. Kayaknya mulai agak, nanti masuk kawasan wisata nih, depan beberapa hotel dan BNS ya. Nih, cuacanya cukup cerah dan cukup silau. Mulai nih rame nih. Nah, depan kawasan wisata Jatim Park 2. Ini masuk Oro-Oro Ombo.
desa yang ada BNS, ada Jatimbang 2, ada Panderman Hill, kemudian ada Coban Rais, ini desa wisata Oro-Oro Ombo. Kemudian ada Kampung Villa. Nih sebelah kanan kita ini, kalau pohon udah warna-warni, masuk di Batu Night spektakuler. Ya, ada banyak tongkrongan juga di sini. Ada banyak villa, homestay, guest house. Kemudian ada hotel juga beberapa. Sepanjang jalan Rorombo ini sampai nanti ketemu di pertigaan Pasar Besar Kota Batu. Ada juga gedung kesenian, art center. Ini desa yang cukup padat untuk kunjungan wisata. Toko oleh-oleh juga ada di jalan ini. Fasilitas umum, fasilitas publik, masjid tersedia. Ini persimpangan di sini nih. Ini ada perempatan ya, ada perempatan Tugu Pancasila Rorombo. Ini hati-hati karena ada keluar masuk kendaraan dari desa, dari kampung, kemudian tamu-tamu dari penginapan. Cukup padat di sini. Dan jalannya nanjak yang keluar masuk. Satu tahun kemarin di sini udah diperlebar. Biasanya padat banget karena kanan kirinya ada pedagang-pedagang. Sekarang udah diperlebar jadi lumayan lah. Dan pemecahan arus lalu lintas untuk parkir bisa di oleh-oleh sebelah kiri kita. Oleh-oleh Arum Manis. Depan masuk beberapa kawasan perumahan premium, perumahan mewah. Di Kota Batu ada Nilaya dan Panderman Hill, bersebelahan dengan gedung kesenian Batu Aji Art Center. Juga ada beberapa tempat nongkrong kayak Jambu Bowl gitu ya. Dan beberapa banyaklah pedagang untuk warung-warung yang pedagang-pedagang buah, oleh-oleh yang kecil juga cukup banyak. Bengkel malah nggak ada ya. Car wash ada, bengkel sih nggak ada. Wah, ini peluang nih sebenarnya bengkel mobil yang butuh di sini. Nah, ini kita masuk Jalan Boulevard depan Jatim Park 2. Ada Museum Satwa, Secret Zoo, dan Eko Interaktif. Dulu namanya Eko Green, sekarang namanya Eko Interaktif. Nah, itu pintu masuk Jatim Park 2. Ramai. Iya. Wah, Full. parkiran full ya. Kendaraan pribadi sih dominannya. Nih, jalan boulevardnya sebentar lagi udah mau habis nih di kawasan Jatim Park 2. Kalau mau putar balik di sini loh ya. Nah, ini hati-hati nih, ada persimpangan dari pintu keluar Eko Interaktif dan jalur alternatif ke Jatim Park 1 tuh, sebelah kiri. Ini menjelang ke pertigaan Pasar Besar. Ada beberapa hotel dan tempat oleh-oleh. Ada HC Putra. Terus ada hotel juga. Ini hotel yang nggak dibuka-buka. Kasus. Ya, beginilah situasi hari ketiga Lebaran Idul Fitri 2022 di Kota Batu.
Kita tadi melewati jalur alternatif untuk memecah kepadatan lalu lintas di jalan utama, Jalan Soekarno Beji, sepanjang Beji Mojorejo. Nah, kita melewati Junrejo, Telekung, Ororo, Ombo. Nah, kita masuk nih Temas, ini Temas. Padat kan? Nih, tadi kan dari bawah nih. Ini kita ketemunya di sini. Dari Pendem tadi yang lurus, kita belok kiri, ketemunya di sini. Dibikin satu jalur. Ini ada beberapa hotel, tadi melewati pasar besar, dan ini warung sidik tuh yang terkenal. Kalau sebelah kiri tadi, selain hotel, di belakangnya ada Jatim Park 1. Oh iya, ada hotel juga ini, hotel Kontena, hotel baru. Buat temen-temen yang mungkin bosen ke tempat wisata-wisata yang begitu-begitu aja, bisa ke beberapa kampung wisata atau desa wisata yang ada di Batu ini. Ada Temas, tadi ada Telekung, ada kolam renang dari Sumber, ada Gua Jepang, ada Junrejo, Kampung Kerajinan, Pasar Bring Raharjo, Petik Jeruk. Kalau di Temas ini ada kampung urban farming, kampung ekologi, ada kampung wisata tani. Nah, kita masuk lagi nih Jalan Sultan Agung, jalan boulevardnya Kota Batu yang dari dulu nih udah ada. Sekarang 2022, di sebelah kanan kita itu jadi penampungan. Ini tempatnya stadion Berantas, jadi penampungan relokasi pasar besar Kota Batu, karena pasar besarnya lagi direnovasi. Nah, untuk loket Jatim Park 1 ada di sebelah kiri kita tuh, di depan. Apakah ini macet? Nah, begini nih, kadang pengendara luar kota itu agak ngaco bawa kendaraannya. Karena apa? Biasanya kan dibawain supir. Sekarang nggak pakai supir, dibawa sendiri. Yang punya mobil tuh agak ngaco bawa kendaraannya. Jadi hati-hati buat teman-teman luar kota, belajar dulu mendingan kalau nggak biasa bawa kendaraan. Kadang macetnya itu hal-hal sepele gitu loh, bukan macet yang aneh-aneh. Oke. Nah, ini di depan, di kayaknya pertigaan Taman Makam Pahlawan. Nah, kalau depan ini kan jalur, kalau ke kiri ke Jalibar, Hotel Agro, Amarta Hill, sama Museum Angkut. Kalau ke kanan ini ke Batu. Biasanya titik macetnya di sini. Kayaknya kita lewat jalan alternatif aja ya. Karena kita ini akamsi, anak kampung sini, bisa motong-motong gitu. Dan boleh motong-motong. Jalur alternatifnya. Tapi buat kendaraan kecil ya, padat banget di situ, padat banget. Ini buat kendaraan kecil ya, kendaraan yang gede, kayak Innova aja nggak bisa. Khusus kendaraan kecil. Mudah-mudahan sih nggak ditutup. Biasanya kalau padat gitu sama orang kampung ditutup. Ini pintu masuknya Museum Angkut, teman-teman. Kita melewati, jalannya sih nggak halus, tapi cukupan lah. Oh, nggak, aman. Nih, kendaraan besar dilarang masuk. Ini jalur alternatifnya orang nyari rumput dulu di bawah Sutet. Tuh kelihatan tuh dari arah Hotel Agro, Jalibar, Amarta Hills kayaknya dibuka, jadi orang bisa langsung motong masuk. Belakangnya Hotel Zam-Zam, belakangnya Hotel Kusuma Agrowisata, langsung nanti keluarnya di Jalan Karate, ada di tengah makam ya. Kita melewati makam Karate, Kelurahan Ngagle. Ini udah masuk Kelurahan Ngagle. Atau namanya jalan terusan Jalan Sultan Agung Barat. Oke, hati-hati, ini pemukiman baru, mobil kecil ya, khusus mobil kecil. Hati-hati dengan simpangan, main bel, klakson, biar sama-sama saling tahu.
kita masuk nih kawasan pemakaman muslimnya Kelurahan Ngaglik. Kalau di Batu tuh makam muslim sama non muslim dibedakan ya? Enggak semua sih, enggak semua. Biasanya di tengah-tengah gitu. Kayak di Ngandat, Mojorojo tadi itu malah makam muslim, makam Nasrani, makamnya Buddha. Kayak Itu jadi satu. Yo, sebagai akamsi. Ini jalan karate, ini pemakamannya yang di sana pemakaman non muslim, yang ini nih muslim. Namanya jalan karate. Nah, cuman di sini jeleknya udah jalannya cuman ini aja, nggak bisa belok-belok lagi. Kita masuk menghindari pertigaan Taman Makam Pahlawan Kota Batu, masuk ke Jalan Suropati. Padat itu. Padat. Terus hati-hati simpangan tuh. Jalan Suropati aja padat ya. Tapi yang bikin padat emang pertigaan TMP sih, Taman Makam Pahlawan itu. Oke, tadi berapa jam ya? Berapa menit ya? Ini udah 20 menit nih. Kita motong menghemat waktu dari SPBU Pandam ke sesuai timelinenya video. Kita baru masuk ke 22 menit. Jadi kalau lewat jalan alternatif durasinya begitu. Kalau terjebak macet di jalan-jalan utama ya bisa 1,5 jam loh dari pertigaan Pendem itu. Kita menghemat waktu 1 jam. Nah, ini agak kacau nih, ada motor tuh dari sana mongkok motor. Om. Ya. Nah, ini masih Ngaglik. Sebentar lagi kita masuk Desa Pesanggerahan. Desa di mana ada Gunung Panderman, ikonnya Kota Batu, dan Balai Kota. Nah, ini jalur selatannya nih, jalur pinggirannya Kota Batu ini Jalan Suropati. Jadi kalau angkot, bis umum itu melewati sini. Kalau sebelah kanan, sebelah tengah itu jalan protokol. Ini masuk Desa Pesanggerahan nih. Ini rumah kami di sini. Jadi nanti kita hitung sampai rumah kira-kira berapa menit tuh. Hati-hati ya, banyak orang emang agak kacau sih bawa kendaraan ya di keramaian begini. Main potong-potong. Iya, main potong itu loh. Jadi kayak apa ya, orang sekarang itu kurang begitu punya tenggang rasa. Jadi ada kesempatan dikit udah dia main potong, padahal itu membahayakan buat dirinya sendiri dan orang lain. Mendingan ngalah, sing waras ngalah, istilahnya ngono. Ini kejadian ini pasti di jalanan itu ya cermin dari perilaku masyarakat kita. Ini masih di Jalan Raya Suropati. Sebentar lagi kita ketemu namanya perempatan Serbet, perempatan ke desa, masuk ke kampung dan ke wisata Panderman. Ada wisata pendakian, ada wisata downhill, kemudian ada wisata ke kampung susu, ke hutan Kasinan. Nah itu depan tuh kelihatan kan, belakang Gapura itu udah masuk kelihatan hutannya. Oh ya teman-teman, nah liatin tuh nih orang di pickup. Itu ciri khasnya orang desa di Batu itu, Batu, Pujon, beberapa pinggiran desa di Malang Raya. Kalau lebaran pasti naik pickup. Karena biasanya kan rata-rata profesinya kan petani, peternak, dan pedagang sayur. Jadi kalau pas hari raya, nah larangan orang untuk tidak boleh diangkut di bak terbuka nggak berlaku. Karena ini apa, kearifan lokal udah dari dulu. Yang punyanya juga cuma pickup. Iya. Kan buat ngangkut sayur. Buat ngangkut sayur, rumput. Nah depannya itu kan orang nyari rumput. Walaupun lebaran yang namanya orang nyari rumput itu nggak bisa ditunda.
sapinya nggak bisa ikut puasa, tetap makan. Nah ini udah masuk Jalan Hasanuddin. Kalau lurus nanti ketemu lampu merah. Kalau ke kiri ke Pujon, Kediri, Jombang. Kalau ke kanan balik lagi protokol Kota Batu. Nah 25 menit kita masuk gang rumah orang tua saya. Masuk di sini di Jalan Hasanuddin, Gang 8, Kampung Baru, Dusun Srebet Timur, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu. Jalannya cuman bisa untuk satu mobil. Jadi kalau ada mobil yang ngantri, muternya depan rumah saya di sana, di bawah. Dan ini satu arah sih. Disarankan satu arah. Kecuali Akamsi. Oke, buat para mudikers ataupun wisatawan, hati-hati di perjalanan. Terima kasih. 26 menit dari pertigaan Pendem. Kalau ditambah dari Kota Malang tadi sekitar 15 menit, jadi total ya dari Malang ke Batu 40 menit untuk situasi puncak mudik lebaran dan puncak wisata Hari Raya 2022. Sehat-sehat selalu, karena pandemi sepertinya udah mau berakhir. Buktinya orang udah berani untuk berwisata bersama keluarga, teman-teman, sahabat, dan silaturahmi semuanya. Mohon maaf lahir batin. Oke.